Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel Inspirasi Dekorasi Rumah Anda, Widekor. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat satu furniture yang akan aku gunakan di project aku selanjutnya, yaitu side table. Nah, pada furniture kali ini, langkah awal yang akan aku lakukan yaitu dengan membuat sketsanya terlebih dahulu. Di sini, aku membuat side table dengan 3 material utama, yaitu kayu, semen, dan juga epoksi. Jadi pada awalnya aku tidak berencana untuk memakai epoksi, tetapi pada pertengahan proses pembuatan aku kepikiran untuk menambahkan epoksi ini ke dalam furniture meja yang akan aku buat. Pada meja kali ini aku ingin membuat meja yang terkesan vintage dan juga pada penyangga serta raknya itu menggunakan material kayu. Untuk bagian atasnya aku menggunakan material semen dan juga epoksi. Untuk langkah selanjutnya, di sini aku mulai mengukur kayu yang akan digunakan sebagai penyangga dengan ketinggian sekitar 50 cm. Di sini aku juga mencari kayu-kayu bekas yang akan aku gunakan untuk membuat rak yang nantinya akan ditaruh di bawah mejanya. Setelah mengumpulkan beberapa kayu-kayu bekas, di sini aku juga mencari kira-kira kayu-kayu yang sesuai untuk raknya nanti. Di sini aku mengukur panjang kayu yang akan aku gunakan untuk raknya. Jadi karena ada beberapa kayu yang terlalu panjang, aku mulai memotong kayu-kayu tersebut supaya sesuai untuk raknya nanti. Di sini prosesnya agak lama dan cukup ribet karena aku masih menggunakan alat-alat yang manual banget. Di sini aku juga memotong kayu untuk penyangga mejanya nanti. Setelah semua bahan-bahan siap, di sini aku mulai akan menyambung semua kayu-kayu ini menjadi satu untuk nantinya akan dibuat menjadi rak buku. Untuk penyambungannya sendiri, di sini aku menggunakan lem kayu. Di sini aku mulai membuat untuk bagian dasarnya rak buku terlebih dahulu. Setelah dasarnya aku rekatkan, di sini aku akan memulai dengan membuat penyangganya yang nanti akan ditumpuk dengan beberapa kayu yang tadi sudah aku cari ya. Jadi ini harus benar-benar direkatkan banget karena fungsinya rak ini nanti juga sebagai penyangga yang akan aku gunakan untuk menyangga side table-nya. Di sini aku juga harus mengukur ketinggian raknya itu karena rak ini kan fungsinya juga sebagai penyangga side table-nya. Jadi aku harus make sure kalau dia itu harus sejajar dengan penyangga yang satunya lagi yang tadi udah kita potong ya. Setelah bagian sisi satunya aku udah selesai, sekarang aku mulai menata kayunya untuk sisi yang satunya lagi. Jadi karena aku pengen agak lebih ada estetiknya sedikit, di sini aku menggunakan ukuran yang berbeda antara raknya yang untuk bagian kanan dan bagian kirinya. Nah, seperti ini jadinya. Setelah raknya jadi, ini kita harus tunggu kira-kira semalaman atau sampai si raknya ini tuh kering. Jadi sampai si lem-lem kayunya ini kering, baru kita akan mulai ke tahap selanjutnya.
Nah, untuk hari selanjutnya di sini aku akan membuat bagian atas mejanya. Jadi pada bagian atas meja ini, karena aku akan menggunakan semen, jadi aku harus membuat cetakannya terlebih dahulu. Nah, cetakan ini aku menggunakan kayu bekas dari market. Karena bentuknya dia kan udah kotak gitu kan, jadi ya udah aku akhirnya pakai ini aja. Jadi ini bener-bener kita tuh bikin amatiran banget ya. Di sini aku amatiran banget. Jadi aku step by stepnya ya nggak yang profesional gitu. Ini aku bener-bener kayak pakai barang-barang seadanya banget. Jadi untuk cetakannya sendiri pun ini aku hanya menggunakan kardus bekas yang aku solasi kayak gini. Nah, ini setelah semuanya selesai, jadi ini dari kardus bekasnya, dan ini tuh solasinya yang aku gunakan untuk menutup semua bagian agar nanti semennya itu nggak bocor, jadi dia nanti kecetak di bagian dalamnya itu aja. Jadi di sini karena aku pada awal udah bilang kan, aku tuh mau nambah epoksinya tuh kayak tiba-tiba gitu di pertengahan proses pembuatan ini. Jadinya akhirnya di sini aku bikin nih cetakan buat epoksinya di bagian tengah. Jadi kayak ada lubang gitu kan, nanti buat cetakan epoksi. Nah, ini juga kita itu harus benar-benar memastikan supaya nggak ada lubang. Jadi biar si adonan semennya nanti tuh nggak bocor ya. Nah, di sini tuh aku ngukurnya tuh kayak dia udah pakai filling aja yang kira-kira adonannya udah kental, ya udah kalau gitu udah bisa dituangin gitu. Terus aku nggak pakai takaran ya. Nah, ini tuh udah agak malam, jadinya videonya udah gelap dikit. Nah, ini aku langsung nuangin aja tuh adonannya ke dalam cetakan yang udah kita buat tadi. Jadi karena emang di sini tuh sebenarnya kamera aku tuh udah mau mati, jadi udah tinggal dikit banget nih. Ini aku nggak bisa ngevideoin seluruh proses pembuatannya. Jadi udah aku tuangin, diratain aja. Nah, ini udah hari selanjutnya. Di hari selanjutnya ini kan si ininya udah kering ya, semennya itu udah kering. Nah, itu tuh sebenarnya itu aku nggak langsung pada hari selanjutnya aku membuka cetakan. Ini udah sekitar 3-4 hari baru aku bisa buka cetakannya. Tapi kalau kalian mau buka hari selanjutnya udah bisa aja sih, karena tuh pasti udah kering. Nah, di sini aku agak ribet ya untuk membuka cetakannya ini. Jadi emang agak ada beberapa yang dia retak, yang akhirnya tuh aku tambal lagi pakai si adonan semen. Jadi setelah kita tambal nih yang tadi pakai adonan semen, udah kering juga, ini kita tambahin si lem. Ini aku pakai lem kayu juga untuk nempelin semennya dan koran bekas ini. Jadi biar kesan-kesan vintage-nya dapatnya aku pakai koran bekas. Yang nggak tahu ini akan bagus banget apa enggak. Jadi kalian nanti hasil akhirnya kalian bisa komen aja di belakang nanti hasil akhirnya berhasil apa enggak ini mejanya ya. Tapi kalau aku sendiri sih ya sebenarnya tuh masih ada beberapa yang kurang sempurna lah, karena emang keterbatasan alat, dan juga di sini aku juga sebenarnya baru pertama kali pakai epoksi. Jadi pokoknya aku tempelin ke beberapa bagian, ngacak aja yang kira-kiranya kayak gini lah hasil tempelan koran bekasnya. Nah, setelah itu aku mulai nyampur si epoksinya. Jadi epoksinya tuh datang dengan 2 kaleng ya. Itu ada hardener dan juga epoksinya sendiri. Nah, untuk itu sebenarnya harusnya tuh aku belinya itu epoksi yang clear, tapi karena kota aku tuh kurang kecil banget, apa-apa nyarinya susah. Jadi adanya tuh cuman epoksi yang biasa aja, adanya tuh yang nggak clear, dan kekurangannya sih ntar hasil akhirnya tuh kayak nggak yang bener-bener transparan gitu, kayak agak kuning gitu lah, nggak yang bener-bener bagus. Nah, ini lapisan mejanya tadi udah aku lapisin epoksi tipis aja.
Setelah itu nunggu seharian sampai kering. Setelah kering di sini aku pakai solasi, sama nanti aku pakai kardus bekas buat nutup lubangnya ini yang akan dijadikan cetakan buat nanti epoksinya. Sebenarnya tuh ngelapisin epoksi ke meja itu kalau aku baca-baca sih biar nanti epoksinya tuh nggak lepas gitu loh dari mejanya, jadi dia kayak ngiket gitu ke mejanya, ke semennya ini gitu. Jadi ini pun juga aku sebenarnya nggak terlalu ngerti ya, karena amatiran kan, baru pertama kali pakai epoksi. Jadi buat yang udah jago banget ya mohon dimaklumi lah, karena aku amatiran. Ini di sini aku nuangin si epoksinya yang udah aku campur ke dalam lubang mejanya ini yang buat cetakan epoksi. Dan ini harus kalian tuh bener-bener mastiin banget sampai nggak ada lubangnya, karena biasanya dia agak ada bubble-bubble gitu kan, jadi biar padat aja, jadi harus dihilangin bubble-bubblenya. Nah di sini tuh aku juga nambahin buat kalian yang lihat ada hijau-hijau sama biru itu apa, itu aku nambahin si cat glow in the dark yang sebenarnya tuh awalnya aku pengen kalau dia dimatiin lampunya ntar ada cahaya kan di epoksi yang transparan itu, tapi ternyata itu sebenarnya itu agak fail gitu kan, nggak bisa nyala cuy. Jadi ya sedih banget, cuman ya udah mau gimana lagi, namanya ini juga coba-coba, jadi ya nyoba-nyoba aja lah. Nah ini aku mulai ngebuka si cetakan epoksinya, cuman ini agak tricky juga sih sebenarnya, karena emang aku amatiran ya, harusnya pakai bener-bener cetakan gitu, tapi karena aku nggak ada, pakai seadanya. Dan ini tuh solasinya nggak ada, beberapa yang nempel dan ngebuat si mejanya tuh nggak rata. Nah karena itu akhirnya aku akalin tambahin lagi epoksi di atasnya, jadi biar dia tuh mejanya bisa rata gitu. Iya, jadi agak dipoles dikit lah. Nah ini dia hasilnya cuy, udah jadi mejanya ya, walaupun nggak yang sempurna banget kayak orang bikin furniture gitu, cuman ya udah ini hasilnya dan aku cukup puas aja, sekarang masih bisa berdiri mejanya. Nah itu bagian bawahnya raknya, nah ini di bagian atasnya. Dan buat tengahnya itu tadi yang epoksinya tuh kayak gini, kalau misal di bawahnya kalian kasih lampu itu bisa kayak gini nih, ada cahaya gitu kan, itu bagus banget kelihatannya ya. Nah buat kalian bisa komen nanti di bawah ini berhasil atau enggak aku bikin mejanya ya, bisa komen di bawah. Nah ini dia hasilnya. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel WeDecor, channel inspirasi dekorasi rumah Anda. Bye bye.